Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi Manasuki ini mendengarkan sebuah berita yang menyedihkan sih ya. Tapi dibalik tewasnya seorang aktor, yang mana aktor ini bernama Sandi Permana ya. Dia ini tewas ditikam oleh tetangganya sendiri. Sebenarnya apa sih yang membuat tetangganya ini marah gitu? Karena sepertinya ada terjadi sebuah eh, apa ya, seperti kayak Mas Handinya ini kayak menegur gitu ya, menegur baik-baik atau bagaimana ya si tetangganya ini, karena dia kayak membersihkan halaman gitu loh, dan mungkin dia memotong pohon atau bagaimana lalu ditegur. Tapi sebelumnya karena mereka ini bertetangga, ada sebuah kayak argumen begitu di apa ya, di tempat mereka berada begitu, di apa ya, maksudnya Pak RT atau apalah gitu ya. Nah jadi gini, Mas Andi Permana ini kan tinggalnya di Bekasi ya. Kemudian polisi sekarang menemukan titik terang gitu, seorang tetangga yang diduga pelakunya ini masih diburu, tapi sekarang sepertinya sudah ditahan ya. Nah, eh, kejadiannya itu tanggal 12 Januari 2025 pagi pukul 7, sebelum ditemukan tewas di belakang rumahnya di desa Cibarusah Jaya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Mas Andi ini diketahui naik sepeda listrik untuk menemui seseorang di danau. Setelah itu, ini kronologinya ya, setelah itu Mas Andi diketahui dalam keadaan udah berlumuran noda merah, dengan luka-luka yang luka tusuk begitu ya. Nah, dalam keadaan seperti ini, Mas Sandi ini masih sempat loh dia meminta tolong sama tetangganya. Nah, jadi kemudian pengembangan dari polisi memang tetangganya ini yang melakukan, dan kemudian setelah dicari tetangganya itu ketemu dan ditanya di mana dia menyembunyikan alat buktinya, dan itu sudah ditemukan di selokan begitu ya. Nah, terus eh, apa sih sebenarnya yang membuat tetangganya ini marah atau bagaimana? Nah, ternyata Mas Sandi ini dan tetangganya ini disebutnya Nanang atau Gimbal begitu ya. Nggak tahu kenapa disebut Gimbal, mungkin karena uh, mungkin apa ya? Mungkin karena rambutnya itu kriwel-kriwel, atau mungkin tidak pernah kurang cuci rambut atau gimana lah ya, nggak tahu, pokoknya disebut aja gimbal begitu. Nah, terus si Mas Andi ini sama si gimbal itu, si tetangganya itu, kita sebut tetangganya aja ya, si tetangganya itu pernah dalam sebuah project gitu, di mana ternyata si tetangganya Mas Andi ini, dia ini sebagai krunya. Nah, dia juga sempat nggak bekerja lama ya. Mungkin juga karena masalah ekonomi yang membuat akhirnya si tetangga ini kok ditegur begitu aja kok jadi marah. Karena kebetulan dia itu kan membawa senjata tajam, ketika ditegur langsunglah di dikenai ke lehernya atau bagian tubuh lainnya. Aduh ngeri ya kayak gini ya. Nah, kemudian mungkin kalian tahu ya dengan Mas Sandi ini karena dulu itu zamannya kayak apa, misteri gunung berapi ya, di situ ada mak lampir itu ya. Nah disitulah ternyata Mas Sandi ini pernah bermain ya film laga ini, dan kira-kira itu filmnya dulu atau radionya dulu sempat sekali tenar ya pada saat kita kecil ya. Oke lah, jadi without any further ado, Manasuki akan minta izin kepada semesta mengintip apa sebenarnya yang terjadi dengan tetangganya ini. Dan sebenarnya motif apa yang membuat tetangganya ini sampai begitu kalapnya, ya? Kita lihat. Oke, Manasuki udah minta izin.
Sebenarnya tetangganya Mas Sandi itu melakukan hal seperti itu sampai kalap dan menyakiti, melukai sampai menewaskan ya. Aduh, ngeri ya. Menewaskan itu motifnya apa? Motifnya apa? Oke. Di sini ada Page of Swords. Kalau kartu ini muncul, kartu ini maknanya sangat tidak baik ya. Page of Sword ini artinya laporan penyakit. Kalau kartu ini artinya laporan penyakit, bisakah dikategorikan atau bisakah diartikan kalau tetangganya Mas Sandi ini sedang mengalami gangguan mental? Kita lihat, jawabannya iya, dia punya gangguan mental. Apakah dia juga mempunyai gangguan emosional? Rasanya memang ya, jadi gini ya. Sebenarnya gini, dapat petunjuk dari kartu Four of Pentacles ini pengen ngasih tahu kalau sebenarnya tetangganya Mas Sandi ini memang mempunyai masalah dalam keluarga, terutama ekonomi. Karena Four of Pentacles artinya ini 4 koin. Jadi kalau 4 koin ini keluar artinya dia lagi kesusahan ekonomi. Nah, tadi kan Madam Sugi menjelaskan kalau ternyata si Mas Gimbal ini atau tetangganya Mas Sandi ini sudah lama nggak kerja. Tapi memang katanya dia mempunyai kayak ayam-ayam yang dipelihara, tetapi kan itu kan belum tentu untuk bisa apa ya namanya, membackup ya atau mengcover kehidupan mereka. Karena menurut dari sumber berita, anaknya tetangganya Mas Sandi ini, yang si pelaku ini, emang anaknya banyak sih. Ya mungkin 4 atau 5 segituan ya. Nah, berarti memang ada gangguan mentality ya di kartu ini dan berpicu pada keuangan, dia pusing. Jadi kalau bagi seorang laki-laki yang lama tidak bekerja atau mungkin dia sendiri mempunyai masalah ekonomi, mungkin itu menjadi sebuah hal yang sensitif ya bagi seorang laki-laki. Yes. Jadi inilah yang membuat si Mas Gimbal ini menjadi seorang yang sensitif dan dia punya gangguan mental, gangguan emosional, gangguan gimana sih namanya orang laki-laki kalau tidak punya penghasilan tuh seperti harga dirinya itu kecil ya. Apalagi mungkin dari faktor istrinya, mungkin mereka berantem. Coba kita lihat kehidupannya Mas Gimbal ini atau tetangganya atau si pelaku ini, apakah dia mempunyai masalah dengan istrinya? Jawabannya dia dan istrinya juga sering berselisih ya, omongan. Karena Queen of Swords ini elemennya adalah udara ya. Jadi sering berantem. Iya, sering berantem. Kalau kalian berantem itu masalah apa? Nah, jadi gini, banyak hal ya. Karena si istri dan ini adalah suami. Si istri ini selalu kayak kamu tuh harus begini. Istrinya gini loh. Suami itu kan imam ya. Suami itu kan seharusnya yang bisa untuk ngasih tahu istrinya, ini kamu begini, kamu begini. Tapi karena kondisi ekonominya mereka ini tidak baik, tidak baik-baik saja, makanya segala sesuatu suami istrinya yang ngatur. Jadi istrinya yang lebih dominan ya. Jadi suaminya ini kalah gitu kayaknya ya sama istrinya. Jadi istrinya yang lebih dominan. Jadi kalau kasus dari Mas Sandi ini bisa dikatakan apakah ini adalah direncanakan atau tidak? Apakah ini direncanakan? Tidak. Karena di sini keluarnya Five of Pentacles. Jadi kejadian ini, penusukan ini sampai kemudian menewaskan Mas Sandi Pratama ini adalah tidak ada rencana.
Aduh, kasihan juga ya. Oke, jadi kita mau lihat di sini apakah pesan moral yang mau di apakah pesan moral yang akan kita belajar dari masalah penusukan ini ya. Kita lihat ya. Oke. The Miser. The Miser ini juga kartunya nggak baik ya. Tadi keluar Page of Sword, sekarang The Miser. The Miser ini adalah gambaran orang yang kepahitan atau dia sebenarnya mempunyai masalah. Tapi masalah itu nggak bisa diomongkan ke orang lain, alias di keep ya. Makanya kalau kalian atau kita mempunyai masalah, kita perlu datang ke seorang psikolog, bukan berarti kita gila, bukan, tetapi kita membutuhkan sebuah bantuan ya, karena mungkin kalau kita punya masalah kita nggak bisa ngomong sama sahabat, sama keluarga atau apapun, kalian juga mesti datang ke psikolog. Itu bukan karena kita gila, enggak, karena jiwa ini sebetulnya membutuhkan sebuah bantuan, begitu ya. Nah, jadi pelajaran yang diambil di sini adalah si Mas Gimbal ini atau tetangganya Mas Sandi ini, yang si pelaku penikaman ini, jadi dia mempunyai banyak sekali hal yang dia keep sendiri. Kemarahan, kekhawatiran, kesedihan, dia keep sendiri yang akhirnya menjadi the miser. Ya, nah kalau kalian lihat gambarnya ini, memang gambarnya ini menakutkan ya. Nah, seperti itu. Terus pesan kedua, The Master. The Master ini orang yang bersikukuh dengan pendiriannya sendiri. Jadi orangnya itu nggak mau terbuka, nggak mau open. Jadi apapun itu dia pikirin sendiri, dia cari jawabannya sendiri. Akhirnya kayak orang bengong, kayak orang yang gimana sih, kayak gitu ya. Jadi dalam kehidupan ini kita membutuhkan teman, ya kita butuh teman loh. Oke, karena kita di planet ini saling terhubung ya, saling terkoneksi satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Oke, pesan ketiga di sini adalah transformation ya. Jadi dari The Miser dan kepribadiannya yang memang sudah aneh, akhirnya itu merubah hal-hal yang bisa saja terjadi. Jadi intinya Mas Sandi yang meninggoy ini, dia ini apes ya, ketemu dengan tetangganya yang which is itu adalah temennya atau ya krunya ya, krunya itu pada saat yang tidak tepat. Jadi kalau orang Jawa bilang itu kayak ditempelin setan gitu loh. Pas disapa, Mas, tolong itu jangan dibuang kayak gitu. Itu setelah ditebangin itu harus diiniin. Nah, kayak gitu sudah menjadi kemarahan yang luar biasa. Karena apa? Karena memang secara mentality atau secara emosional ternyata pelakunya itu memang sedang tidak baik-baik saja. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silakan aja. Caranya di mana? Caranya di sini ya. Jadi ini online aja karena Madam Suki ada di Belanda dan di Thailand ya. Kalian bisa konsultasi dengan Madam Suki dan itu sifatnya berbayar. Ini kebetulan nomornya Madam Suki di Indonesia ya. DM aja di Instagram Madam Suki atau TikTok Madam Suki. Nah, setelah nanti kalian ini curhatlah istilahnya sama Madam Suki ya. Kalian nggak perlu khawatir karena 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam semua data dari klien sudah terhapus ya. Seperti itu. Terus kalau kalian misalkan sudah tahu nih masalah kalian itu apa, misalkan kalian punya masalah luka batin atau inner child atau trauma atau apa saja ya, nanti kalian konsultasikan dulu. Jadi pakai cahaya itu adalah program penyembuhan. Madam Suki menyembuhkan trauma dan inner child, bahkan anak autis juga ya, itu tidak menyalahi keyakinan atau tidak bertentangan karena yang Madam Suki sembuhkan adalah blok mental begitu ya. Jadi buat kalian yang mau ikut pakai cahaya, itu sebenarnya pakai cahaya adalah ketika kita mempunyai masalah dan itu tidak tahu solusinya itu apa,
Mudah-mudahan pakai cahaya adalah apa nih? Solusi yang kalian harapkan. Begitu ya sayangku semuanya. Oke, begitu aja finally, begitu aja. Send love and light. Salam Anam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.